kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun mengenai kekuasaan Allah. Allah Khalik, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah Malik, Allah yang memiliki segala sesuatu. Allah Razik, Allah yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Biyadihi kulli syai', di tangan Allah ada segala-galanya. Semua milik Allah, semua ada di genggaman Allah. Ma min waraqatin tasqutu illa ya'lam Allah. Tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala khazanah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, panas, dingin, mulia, hina, sehat, sakit, aman, rusuh, bahagia, susah, semua ada di genggaman Allah. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Segala sesuatu itu khazanahnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah. Itulah keagungan Allah. Itulah kebesaran Allah, yang apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah sesuatu tersebut. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah sesuatu tersebut. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatalkan kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala penguasa tunggal alam jagat raya ini. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Digandeng tangannya, sambil berjalan Nabi bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang saat itu masih kecil. Apa kata Nabi? Ya ghulam ihfadillah yahfadk. Wahai anak, jagalah perintah Allah dalam hidupmu, maka kamu pasti akan dijaga oleh Allah. Jagalah perintah Allah dalam hidup kamu, maka kamu pasti dijaga oleh Allah. Ittaqillah tajid lahu tujahaka. Takwalah kamu kepada Allah, maka kau akan dapati Allah senantiasa ada di hadapan kamu, membimbing kamu, menuntun kamu, dan menjaga kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Terus Nabi bercerita sambil berjalan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Karena yang mampu memberi kamu hanya Allah. Yang mampu memberikan permintaan kamu hanya Allah. Makhluk lemah, tidak punya apa-apa. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Karena yang bisa menolong kamu juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak bisa menolong kamu. Kemudian Nabi melanjutkan ceritanya. Wa'lam, ketahuilah, wahai anak, law ijtama'atil ummah bi ayyan yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wahai anak, ketahuilah, andaikan seluruh umat berkumpul menjadi satu. Seluruh umat itu maksudnya seluruh makhluk, seluruh manusia, yang nampak, yang tidak nampak, yang ada, yang belum ada.
barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, besar, kecil, semuanya berkumpul sepakat untuk memberikan sedikit manfaat kepada seseorang, sepakat untuk memberikan sedikit manfaat kepada seseorang, la yanfa'uka, tidak bisa, tidak akan mereka berjaya, tidak akan mereka mampu, illa bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untuk kamu. Wala in istama'atil ummah bi ayyadurruka bi syai'in, dan andaikan seluruh umat ini berkumpul menjadi satu untuk memberikan madarat, malapetaka, musibah, keburukan, la yadurruka, tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan berhasil, tidak akan berjaya, illa bi syai'in qad kataballahu alaik, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya apa? Itu ketetapan Allah, itu ketentuan Allah. Allah yang bisa mendatangkan, Allah yang bisa mengadakan dan meniadakan, Allah yang berhak memutuskan siapa yang dapat manfaat dan siapa yang dapat madarat, siapa yang dapat kemuliaan dan siapa yang dapat kehinaan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Milik siapa kerajaan? Hanya milik Allah. Allah berikan kekuasaan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya. Maka di akhir perkataan tadi Nabi SAW katakan rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya apa? Ketetapan Allah tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Allah yang berkuasa, Allah yang paling besar, Allah yang paling tinggi, Allah yang memiliki segala-galanya. Ini keyakinan harus ada di dalam hati kita. Setelah kita faham bab ini, setelah kita yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin juga dengan ketetapan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan kepada makhluknya bahwa salahul ahwal inda salahil a'mal. Ini ketetapan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebaikan ketika amal-amal manusia itu baik kepada Allah. Jadi dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, Allah memberikan keputusan kepada kita. Apa keputusan Allah? Salahul ahwal inda salahil a'mal. Baik buruknya suasana dan keadaan dunia alam semesta hanya tergantung baik buruknya amal manusia kepada Allah. Kalau amal manusia ini baik, yang datang pasti baik. Tapi kalau manusianya sombong, manusianya durhaka, manusianya maksiat, maka yang datang adalah keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahul ahwal inda salahil a'mal. Baik buruknya suasana dan keadaan hanya tergantung baik buruknya amal manusia kepada Allah.